Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Kebaktian Minggu di tanggal 14 April 2021. Kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti di Gereja Baptis Cemara 7. Sebelum kita mau memulai kebaktian kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Untuk pengumumannya bisa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian simak di buletin yang sudah dibagikan di grup. Mari kita bersama-sama mengikuti ibadah istimewa Jumat Agung tanggal 3 April 2021, tanggal 2 April 2021 di GB Cemara 7, dan akan ada upacara agung perjamuan Tuhan. Untuk ibadah akan diadakan secara offline pukul 8 pagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita siapkan hati kita dan senantiasa menjaga kesehatan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita mau memulai kebaktian kita pada hari ini. Kita ambil saat teduh kita sejenak. Mari kita mau untuk mengakui mungkin masih ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita ingin memuji Tuhan pada saat ini, memuji Allah kita, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipuji disembah. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
kasih atas segala berkat, segala perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul di ibadah pada minggu pagi ini. Kiranya Kau layakkan kami ya Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Dan kami secara penuh menyerahkan ke dalam tangan-Mu ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau ya sendiri yang berkenan atas ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Engkau berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau berikan hikmat yang datangnya daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati hamba-Mu Pendeta Trio nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berikan Roh-Mu sendiri ya Tuhan, kiranya apa yang disampaikan semuanya itu berasal dari-Mu saja ya Tuhan. Dan Engkau juga berkati kami yang akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan roh untuk kami mengerti apa yang Kau maksud dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan secara penuh ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 7-8 dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita sama-sama akan pujian, nyanyian pujian nomor 219, Batu Karang Perlindungan. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari setiap seteru, naungan yang tetap selalu Kau di sisiku. Selalu Kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Biarlah topan berderu, naungan yang tetap teguh. Tak goncang perlindunganku, naungan yang tetap teguh. Ya Tuhanku Kau sungguhlah, ya Tuhanku Kau sungguhlah, naungan yang tetap teguh. Penolongku selamanya, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang, ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari Bilangan. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 22. Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Oh, ada sedikit ralat. Bacaan firman kali ini dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22.
Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Mari Bapak Ibu kita kembali. Kita mau memberikan sebagian apa yang telah Tuhan berikan kita pada minggu ini. Kita akan mengangkat sebuah pujian, Hati Sebagai Hamba. Dimohon untuk Mas Bayu dan Mbak Dia untuk mengitarkan kantong persembahan pada minggu hari ini.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini, mengucap syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami selama minggu ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami kesempatan untuk mengembalikan apa yang seharusnya menjadi milik-Mu. Kiranya apa yang telah kami persembahkan pada saat ini, semuanya nanti dapat hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita lagi. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pujian mengenal-Mu. Kita akan sama-sama katakan, bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Tapi kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan sekali lagi, bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku dengar. Tiada
menyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ketika kami menyembah Engkau Tuhan dengan hati kami, pikiran kami dan jiwa kami, saat ini juga Tuhan dengan hati, pikiran dan jiwa kami rindu untuk mendengar, belajar, merenungkan akan firman Engkau. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang taruh hikmat kepada kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami, dan mampukan kami untuk kami mendapatkan kekuatan melalui firman-Mu untuk menuntun, membimbing langkah kehidupan kami, dan menjadikan firman Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Kristus Tuhan kami berserah ke hadirat Engkau. Amin. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita telah tadi mendengar firman Tuhan di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Tentunya kisah ini adalah kisah yang sudah sering kita dengar. Dan ini kalau kita melihat, kita mendengar, kita merenungkan, bagaikan kita ingin ada di dalam kehidupan waktu itu. Ketika saat ini di mana musim hujan ya, bahkan diprediksi akan adanya angin, adanya petir, kayaknya indah ketika di siang hari tiang awan itu menaungi kita sehingga tidak panas. Di malam hari tiang api itu ada di sekitar kita sehingga terang menyinari kita dan kita bisa berjalan tetap di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melihat pada saat itu dikatakan ketika umat Israel dibawa keluar dari Mesir oleh Allah, ada sesuatu yang indah yang diterima oleh mereka. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tetapi rasanya kalau kita siang malam berjalan sampai juga. Tetapi kita melihat bagaimana ketika mereka melakukan perjalanan itu juga mereka tidak 24 jam terus berjalan. Tetapi dalam arti adalah ketika saat itu mereka keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan tidak membiarkan mereka, tetapi Tuhan tetap terus bersama-sama dengan mereka. Nah, kisah ini menunjukkan yang jelas pertama adalah kita melihat inilah kasih Allah untuk umat Tuhan. Inilah kasih Allah untuk umat Tuhan. Rancangan Tuhan yang adalah rancangan damai sejahtera itu terbuktikan dan ditunjukkan dengan kasih-Nya. Ketika Dia menyuruh, ketika Allah membawa umat itu keluar dari Mesir, Allah tidak membiarkan begitu saja. Udah pokoknya jalan saja ke sana. Itu arahnya ke sana, sudah jalan saja. Tidak. Tetapi dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Ya, perkataan di depan ini sungguh indah ketika kita mengikuti seseorang. Ya, ketika orang itu ada di depan kita, rasanya kita tinggal mengikuti aja. Bukan ayo gitu kan. Tapi kalau kita seperti zaman pramuka dulu disuruh cari jejak gitu, rasanya ini benar enggak ini. Kadang-kadang ada yang usir, pennya dipindah dibalik ke kanan jadi ke kiri kan itu kan, akhirnya bisa tersesat. Tuhan tidak, Dia yang ada di depan kita. Jadi ini bukti daripada kasih Tuhan. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana karya Allah dalam tiang awan itu dan bagaimana karya Allah di dalam tiang api itu. Suatu keadaan yang disetting oleh Allah karena Allah tahu bagaimana kehidupan umat manusia, bagaimana perjalanan umat manusia di dalam menjalani akan kehidupan ini. Ketika Allah menciptakan adanya siang dan adanya malam, bukan ini adalah suatu kebetulan, tetapi memang Tuhan punya rencana untuk itu.
Ketika Allah membawa umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan juga tahu bagaimana perjalanan mereka nanti. Dalam perjalanan di padang gurun, mengatakan kepada anak-anak, wah ini kalau naik dari daerah Waleri ke Sukoharjo itu sebenarnya kayak seperti Timur Tengah. Cuma kalau di sana tidak ada pohon-pohonannya, kan? Coklat semuanya. Kalau di sini kan hijau karena pas musim hujan. Nah, jalan sudah pasti, tetapi pada waktu itu jalan yang belum pasti. Bagaimana menentukan arah jalan mereka? Tetapi inilah yang dikatakan kasih Allah. Nah, kita akan melihat saat ini. Tiang awan dan tiang api di sini menunjukkan bahwa yang pertama adalah bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Ketika kita malam mau tidur, kita berdoa untuk kita istirahat. Bagaimana Tuhan Allah kita yang penuh kasih itu tidak istirahat. Oh, ini pada tidur, ini Tuhan tidak pernah tidur. Jadi tiang api dan tiang awan menunjukkan bagaimana penyertaan, bagaimana kuasa, bagaimana mujizat Tuhan tidak dipengaruhi oleh waktu. Jadi kapanpun waktu, di situ penyertaan Tuhan ada. Dengan tiang awan itu, dengan tiang api itu, Tuhan terus menyertai. Tuhan terus memberikan kuasanya. Tuhan terus memberikan mujizatnya untuk kita semuanya. Amin. Kita yakin itu. Yang berikutnya adalah bahwa tiang api dan tiang awan menunjukkan bahwa penyertaan, kuasa dan mujizat Tuhan tidak dipengaruhi oleh cuaca dan situasi. Kata-kata cuaca dan situasi serta kondisi tidak dipengaruhi, tidak mempengaruhi akan kuasa, penyertaan dan mujizat Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, pasti Tuhan menyertai kita. Pasti Tuhan dengan kuasanya terus menaungi kita, bahwa mujizat Tuhan juga terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, pada saat-saat sekarang ini ketika kita terus bergumul, kita terus menyerahkan negara bangsa kita untuk keluar dari pandemi ini, puji Tuhan. Saat ini sudah mulai landai bahkan menurun. Kalau kita melihat kemarin Jawa Tengah sudah mulai di bawah 200 ya, 100 berapa gitu kan. Terus Kota Magelang sudah 0, 1, 2, 0 kan gitu kan. Puji Tuhan, tetapi kita tidak boleh melengah. Puji Tuhan kalau bangsa kita sudah mulai ada vaksin, walaupun kadang terjadi simpang siur dan sebagainya. Banyak yang takut ketika melihat tayangan-tayangan, ada yang sampai jerit-jerit dan sebagainya. Ternyata mbah-mbah yang lansia ketika di vaksin tidak apa-apa, tidak ada efeknya apa-apa. Nyatanya mbah sudah masih bisa berjalan 200 meter, oh masih bisa naik turun tangga, masih walaupun pelan-pelan, oh ya. Ketika ditensi, loh tensinya kok tinggi 160, mbah mesti takut ini mesti kan itu kan, karena bawahnya tidak tinggi kan itu kan, tenang kan. Dalam suatu penyertaan Allah untuk kita semua, ketika kita menyerahkan segala pergumulan kita dalam situasi dan kondisi apapun, bahwa tiang awan dan tiang api menunjukkan bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan, mujizat Tuhan, pernyataan Tuhan tidak dipengaruhi oleh cuaca, situasi dan kondisi yang ada di dalam kehidupan kita. Mereka berjalan siang dan malam hari. Dengan tidak beralih, tiang api itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Luar biasa.
Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, dari peristiwa perjanjian lama ini, dari peristiwa umat Israel keluar dari Mesir, bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah ini tetap dan terus berlaku bagi kita semua? Puji Tuhan, kita saat ini ada dalam zaman anugerah di mana kita memiliki Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ketika Tuhan ingin mengeluarkan kita dari kuasa dosa yang membelenggu kita, Tuhan ingin mengeluarkan kita dari perbudakan dosa itu. Tuhan tidak mengangkat kita langsung, tetapi bagaimana kita diberi mandat, kita diberi akan kuasa untuk ada tetap di dunia ini sampai waktunya, sampai Tuhan memanggil kita kembali. Tetapi bagaimana karya penyertaan Tuhan ini tetap dan terus terjadi. Tiang awan dan tiang api itu tetap terjadi. Bagaimana itu tetap terjadi? Firman Tuhan dikatakan di dalam Yohanes 17. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini, kata Tuhan Yesus. Tetapi mereka, kita, masih ada di dalam dunia ini. Aku datang kepadamu ya Bapa, yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kita diinginkan oleh Tuhan untuk kembali kepada Allah. Kita dirindukan oleh Tuhan Yesus untuk kembali kepada Bapa. Dalam perjalanan kehidupan inilah nama Tuhan kita agung muliakan. Nah, Tuhan mengatakan di sini, peliharalah mereka. Saya pernah menyampaikan ini. Di mana dia mengatakan aku telah menjaga mereka. Tuhan Yesus memberikan syafaatnya untuk kita. Memberikan rekomendasinya untuk kita bagaimana kita saat ini dengan tiang awan dan tiang api yang seakan terjadi pada masa lalu. Tetapi ternyata bukan hanya itu saja. Dalam zaman sekarang bukan hanya Tuhan yang ada di depan kita, tetapi dikatakan di situ tadi, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi penyertaan yang di dalam Tuhan adalah penyertaan yang tidak lepas, penyertaan yang tidak terbentang jarak. Kalau tadi dikatakan Tuhan di depan, ada suatu jarak seakan-akan. Tetapi di dalam Tuhan Yesus lebih lagi dikatakan, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Puji Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Kristus, yang telah memberikan keselamatan kepada kita, yang memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita, dan kita merenungkan beberapa waktu lalu, kita adalah bait Allah. Allah tidak jauh, tetapi Allah ada di dalam diri kita. Penyertaan Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan tidak dipengaruhi oleh waktu dan cuaca, situasi dan kondisi. Terlebih pada saat ini, kita yakin bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada dan terus ada untuk kita semua.
pemeliharaan Tuhan untuk dikatakan peliharalah mereka. Kalau kita melihat di dalam Alkitab Yunaninya di sini dikatakan tereson, ya. Tereson di dalam ayat yang ke-11 ini dikatakan tereson, tetapi di dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan teresen, itu berarti melindungi. Jadi saya pernah menyampaikan bagaimana Tuhan memelihara kita. Kita tidak usah kecil hati ketika dikatakan kita dipelihara oleh Tuhan kayak hewan saja. Tidak apa-apa, justru disitulah kita berserah kepada Tuhan seperti seekor peliharaan, tetapi Tuhan yang memelihara kita. Sang pemelihara yang sempurna. Mungkin kalau kita juga memelihara hewan, tetapi kadang-kadang kita sempurna, kita teledor, atau mungkin kita lalai, atau mungkin kita lupa dan sebagainya. Tetapi Allah kita sempurna. Dia memelihara kita dengan sempurna. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak ragu-ragu, yang tidak khawatir, yang tidak was-was, yang tidak perlu kecil hati, yang tidak perlu patah semangat. Bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan menyertai dengan kuasa dan mujizatnya terus terjadi. Tidak dipengaruhi oleh waktu. Siang, malam, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa Tuhan tetap menyertai kita. Mujizat Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Karena Sang Penyerta ada di dalam diri kita. Untuk memelihara, untuk menjaga, dan melindungi kita semua. Perlindungan, penjagaan, dan pemeliharaan Tuhan diberikan untuk kita semua. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu dan adalah kebenaran. Sama seperti Engkau mengutus aku di dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka di dalam dunia. Kita menjadi pribadi-pribadi yang saat ini merasakan penyertaan Tuhan. Merasakan perlindungan Tuhan, merasakan pemeliharaan Tuhan, dan kita akan terus menunjukkan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang terpelihara oleh Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Sehingga iman kita tidak goyah, sehingga kesetiaan kita tidak kendor, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang seturut sekarang dan selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan memanggil kita kembali ke pangkuannya. Haleluya, amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Di saat ibadah kami boleh merenungkan sebentar firman-Mu. Di saat pandemi ini kami tetap dan terus memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kami tetap dan terus merenungkan firman-Mu. Dan itulah yang terus menjadi kerinduan kami. Dan biarlah firman Engkau yang boleh kami renungkan sebentar tadi Tuhan, boleh menjadikan kekuatan bagi kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus merasakan akan penyertaan Tuhan. Karena Allah yang penuh kasih yang menyertai kami dengan kuasa-Nya, yang menyertai kami dengan mujizat-Nya yang terjadi sekarang dan selama-lamanya. Mujizat Tuhan dan kuasa Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh cuaca, situasi dan kondisi. Kuasa dan mujizat Tuhan yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Adanya adalah ya dan amin. Sekarang dan selama-lamanya penyertaan mujizat dan kuasa Tuhan terjadi atas kami semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan bersamamu. Bapak. Kita akan berdiri. Bersamamu Bapa Kuluwetis semua, perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagi kita semua. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah ku biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melingap dagiku. Bersama-Mu Tuhan, ku lewati semua perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua anugerah-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa, karena anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami semua sekarang dan selama-lamanya. Bapa dalam surga, dalam syafaat kami terus menyerahkan negara bangsa kami di dalam bersama-sama masyarakat, pemimpin kami dengan segala keputusan-keputusan, ketetapan mereka, kebijakan mereka untuk keluar dari pandemi ini. Tuhan memberkati. Tuhan berkati terus akan seluruh tim medis dengan kasih dan kuasa yang daripada Tuhan, untuk menjadi berkat bagi masyarakat, untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk kami bersama-sama keluar dari pandemi ini. Tuhan tolong bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, Tuhan juga terus melawat akan seluruh masyarakat Indonesia untuk tertib dan taat atas seluruh apa yang pemerintah kami canangkan dan tetapkan, sehingga kami boleh bersama-sama mendukung akan program pemerintah untuk keluar dari pandemi ini. Setiap kebijakan yang terimbas oleh pandemi Tuhan akan berkati, sehingga bangsa kami tetap dan terus di dalam pertumbuhan dan perkembangan dan kestabilan, baik dalam keuangan, baik dalam keamanan dan dalam kesejahteraan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau juga terus berkati kami semua dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan di masa pandemi ini, dengan berkat kekuatan iman, sehingga kami tetap kuat di dalam iman kami. Tuhan juga berkati dengan kecukupan kami semua. Tuhan menyertai dalam setiap karya kami masing-masing, di dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan memberikan kelancaran, kesuksesan, dan Tuhan menyertai dalam setiap pekerjaan kami semuanya. Tuhan juga berkati dengan kesehatan kami semuanya. Terlebih saudara kami terkasih Pak Untung, Pak Yanto, kami salamkan kuasa Engkau. Keluarga di dalam merawat, Tuhan berkati mereka semuanya. Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kesehatan kami semua dalam tangan kuasa. Tuhan memberikan sukacita ilahi Tuhan untuk kami semuanya. Tuhan juga berkati setiap keluarga-keluarga kami. Biarlah di masa ini Tuhan, kami justru menjadi lebih dekat di dalam setiap kehidupan keluarga-keluarga kami semuanya. Ada damai, sukacita, dan sejahtera terjadi dan ada di dalam keluarga-keluarga saudara-saudara kami terkasih. Berkati masa depan akan anak-anak Engkau ya Bapa. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda-pemudi di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, ke depan, di dalam pekerjaan, teman hidup mereka, Tuhan memberikan yang terbaik. Dan biarlah Tuhan juga memberkati mereka yang masih balita, di dalam pertumbuhan akan fisik mereka, Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, kalau ada di antara kami saat ini mungkin ada beban permasalahan, Tuhan Engkau sendiri dengan penyertaan-Mu yang menuntun dan membimbing, menguatkan mereka, memberikan pertolongan kepada mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Bapa, ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di siang hari ini dan juga hari-hari berikutnya, biarlah berkat, rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara, saudari dan anak-anakku semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.